Sudah. Oke, lanjut. Pertama tadi buka localhost phpMyAdmin. Nah, setelah itu kita buat database baru. Ya, namanya terserah sih sebenarnya. Oke, kalau udah kita create. Nah, setelah kita membuat database, kita masuk ke menu import ini. Masuk menu import. Itu kita masuk choose file ini ya. Bentar. Wait. Oke, lanjut ya dengan choose file ini. Setelah itu kita cari filenya tadi ya, yang namanya koperasi LSP ini. Ini ada yang join ini. Siapa nih kira-kira? Nah, kita nanti masukin yang kopsis ini, yang tipe filenya SQL. Kita klik, terus kita open aja. Nah, setelah udah dimasukin gini, terus kita scroll ke bawah, terus pencet go. Nah, kalau tampilannya jadi seperti ini, udah masuk berarti ya database-nya. Nah, ini setelah database-nya udah diimpor, udah berhasil, kita buat tabel baru yang namanya user. Nah, yang pertama kita ketik user ID ini. Namanya yang pertama user ID, tipenya integer, lengthnya kemarin 6 ya. Terus jangan lupa di auto increment. Terus yang kedua ini tadi apa ya, username atau level? Oh iya, level itu. Yang kedua level, tipenya varchar, lengthnya 50. Terus selanjutnya nama ya, nama varchar sama 50. Terus yang kedua itu font, nama, email, font, email. Nah, emailnya ini juga varchar sama, email ini 30. Setelah itu kan masih kurang ini ya, jumlah apa ini kolomnya. Nah, caranya nambah kolom kan di add ini, jadi kan ini berarti kurang 2, berarti kita tambah 2. Nah, kita tambah 2. Email kita ini varchar juga, ini 50. Terus password varchar, passwordnya 60. Kalau sudah, kita pencet save. Nah, ini udah jadi ya. Kalau ada masuk lagi Skyward. Oke lah, nggak apa-apa. Skyward nurul gak sih? Siapa tuh Skyward? Kurang tahu. Oke, kita ambil user sudah jadi. Selanjutnya kita buka VS Code-nya, terus buka di bagian proses register. Nah, ini kan di sini ada kasus yang harus diperbaiki nih. Kode yang harus diperbaiki ini, perbaiki pengambilan variabel dari form register di bawah ini. Nah,
Mau apa ini? Oke lah. Nah, ini tuh jadi kita disuruh ngisi eh, variabel ini pakai nama dari kolom yang ada di database yang kita buat tadi di bagian tabel user ya. Nah, berarti kalau untuk variabel nama kita isi kolom nama. Nah, di kolom nama ini kan tadi kita tulis nama ini tadi ya. Jadi apa yang kita tulis di sini, apa yang kita tulis di sini itu harus sama kayak yang ada di database ini. Lanjut tulung iso rak mikir rada cedhake sithik rak krungu. Oh iya iya. Kowe kudune sing handset Tes tes. kerungunan. Oke oke. Wis krungu. Siap siap. Lanjut ya. Berarti nama ini tadi kita tulis nama. Terus email juga kita tulis email. Terus phone. Password dan repassword. Nah, untuk repassword ini nanti bakal jadi satu ya sama password ini, soalnya repassword ini kan digunakan untuk mengoreksi password ini tadi ya. Jadi nanti dia bakal isi dari repassword ini bakal nyamain password yang ada di atas. Jadi buat ngoreksi apakah password yang kita inputkan di password dan repassword ini sama atau tidak. Raiso sembunyi ya. Nah, ini di baris ke-15 ini ada komen lagi yang berisi fungsi untuk tidak menampilkan password di URL. Nah, fungsinya itu Kurwing anu nak jadi apa? gue dolar push. Iya. Kalau agar tidak tampil di URL itu pakainya delete post ya. Jadi kalau kalian mau ngeset password di halaman login page atau di register page itu kan kalau misalnya kalian ngirim datanya pakai $get itu nanti bakal tampil di URL-nya passwordnya, jadi kan sia-sia gitu ya. Yang harusnya apa itu namanya, yang harusnya rahasia malah kelihatan di URL, jadi semua orang bisa lihat. Nah, itu agar tidak terlihat itu pakainya $post ini. Nah, lanjut. Setelah itu, nah kita ngisi ini pengecekan apakah email sudah terdaftar sebelumnya. Jadi ini tuh biar tidak ada data yang bertumpuk gitu loh. Jadi nanti bakal dicek apakah email yang kita inputkan sudah ada di dalam database atau belum. Nah, ini nanti tinggal diisi aja select from ini select ini kan select bintang. Select bintang ini tuh artinya pilih semua from dari. Nah, setelah from ini diisi nama ininya, apa namanya, nama tabelnya. Jadi tadi kan yang pengen kita cek kan email ya, berarti email kan ada di dalam tabel user. Berarti kita isi di sini user where, di mana kolom. Nah, ini diisi kolomnya berarti kan tadi yang mau kita cek kan email, berarti kita di sini isinya kolom email sama dengan email. Jadi data email yang kita isi tadi dicocokkan sama kolom email ini, apakah yang kita isikan sama atau tidak. Kalau memang yang kita isikan tidak sama,
maka data itu akan dikirim. Tapi kalau data yang kita isikan sama dengan data yang ada di email ini, berarti nanti tidak akan dikirim datanya. Nah, lanjut. Perbaiki query untuk insert register data baru ke database. Nah, yang ini tuh fungsi untuk memasukkan data yang kita mengirimkan data yang kita masukkan dari register page itu ke dalam database yang kita buat ini, ke dalam, lebih tepatnya ke dalam tabel user ini ya. Jadi, bentar. Yang kita isi itu nanti gini. Nah, jadian kita nanti mengisi di apa ini namanya ya, kolom level itu tadi, level. Oh iya, jangan lupa ngisinya ini urutannya disesuaikan sama ini ya, sama yang ada di tabel user ya. Jadi urut dari level, nama, email, phone, password ini tinggal kita urutin aja. Level, email, phone, ada juga Nama sih. cerita ini. Oke, lanjut. Sampai mana kita tadi? Oh, di sini ya. Jangan lupa diurutin dan disamain. Level, nama, email, phone, password. Ini nama dulu deh. Maaf. Nah, terus value-nya atau isinya itu kita samakan sama yang atas ini ya. Pakainya variabel yang atas ini. Jadi kita isi dolar. Oh iya, jangan lupa pakai juga kalau untuk value. Dolar level, dolar nama. Ini juga diurutin ya. Jadi kolom level tadi variabelnya kan level, terus untuk kolom nama variabelnya nama. Jadi atas sama bawah itu harus sinkron sama yang ini, antara nama kolom dan variabel harus sama kayak yang di atas maksudnya. Terus nama, email, dolar phone, dolar password. Oke, untuk yang proses register sepertinya sudah selesai ya ini soalnya. Ada yang mau ditanyain? Ada Nan, Ya, aku mau silakan. nanya. Apa? Itu yang di bagian pengecekan yang sudah terdaftar sebelumnya, itu kan ada select bintang from user. Terus bawahnya where email sama dengan itu dolar email atau email doang? Habis kutip. Ini sebentar. Dolar email. Oh iya, harusnya dolar email. Maaf, salah. Jadi yang sama dengan ini harusnya dolar email ya, variabel dari email ini. Ini berarti yang sebelah sini tuh data yang kita masukkan. Nah, yang ini kolomnya. Gitu. Maaf, salah. Tadi ada sedikit kesalahan. Oke, thank you Nan. Oke. Ada lagi? Terima kasih sudah dikoreksi ya, Kalida. Sama-sama. Itu Skyward siapa sih? Nurul ya? Iya, Ayang Nurul. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke ini sebentar. Jangan lupa di save. Oke. Kita lanjut ke proses login.php. Nah, ini soal pertama ini.
lengkapi coding pengambilan pengambilan data dari form login. Nah, untuk ini nanti diisi $post, terus ini kurung apa ini namanya? Ya, kurung kotak nama nama kolom dari data yang mau kita ambil. Misalnya untuk login nanti kita mau ngambil dari data dari email nih. Jadi nanti kita nyocokin data yang kita inputkan apakah ada di dalam kolom email. $post dalam kurung kotak, terus kolom email. Nah, jangan lupa pakai post ya, agar nanti data yang dikirimkan itu nggak tampil di link, ya tampil di URL-nya. Terus yang kedua, kita ini pasti nanti bakal ngambil data passwordnya ya. Itu berarti kita pakainya MD5. Nah, MD5 ini salah satu apa namanya? Fungsi itu perintah ya untuk mengacak dari password itu tadi. Nah, tak cari penjelasannya dulu biar gampang dijelasin. Nah, MD5 ini adalah fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash value 128 bit. Nah, ini tak kasih contohnya nanti ya. Nanti bakal ada contohnya kok. Tapi nanti. Nah, terus isi dari MD5 ini tadi itu ya sama kayak yang di atas ini. Cuma yang ini tetap diisi password karena kita mau ngambil data dari kolom password. Terus selanjutnya lengkapi coding query login di bawah ini. Oh ya, coding query login ini tuh fungsinya untuk ngekonekin login page tadi dengan database biar si loginnya tadi bisa ngambil data dari database-nya. Isinya awalnya sama, select bintang, pilih semua from dari tabel user di mana di mana kolom email sama dengan variabel email dan kolom password sama dengan variabel password. Jadi nanti buat nyocokin antara email yang kita masukkan sama password yang kita masukkan apakah sama kayak yang ada di dalam database atau tidak. Terus setelah itu kita save. Untuk proses login.php ini udah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Kita lanjut di mana dulu nih? Mungkin kita lanjut di run aja dulu ya projectnya. Kita run.
Nah, sebelum ngerun jangan lupa examnya dihidupin dulu ya, bagian Apache dan MySQL. Localhost /koperasi ya. Gini. Oke, pertama kita daftar dulu. Oh, belum ada ternyata. Berarti kalau kasusnya kayak gini, kan ini error nih. The request URL was not found on the server. Karena di bagian helper ini apa ya ini namanya? URL-nya itu tidak menjurus ke folder yang benar ya. Kan kita nggak punya folder project Deden ini. Nah, itu caranya. Tadi kan kita udah run ya, terus otomatis kebuka di login page tadi. Nah, ini URL dari login page ini kita copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam helper PHP ini di bagian define dalam kurung base URL, nah ini link yang ada di sini atau URL yang ada di sini kita ganti pakai URL yang kita copy tadi. Setelah itu kita save. Aku mau nanya deh. Iya, silakan. Kemarin kayaknya yang bagian di login.php-nya itu dihapus nggak sih? Jadi kayak cuman Iya. setauku gitu. Koperasi LSP slash. Sampai slash koperasi underscore LSP doang, jadi login.php-nya itu dihapus. Oke. Tadi udah benar, cuma slash.php-nya itu dihapus. Nah ya, yang ini dihapus ya berarti. Sorry. Oke, lanjut. Kita refresh. Setelah itu kita buka ulang. Nah, sekarang udah bisa ya untuk register page-nya. Setelah itu kita masukkan nama, masukkan email terserah ya, nomor telepon, passwordnya kita set terserah. Nah, setelah itu kita klik registrasi. Nah, kalau udah kembali ke login page ini berarti data yang kita inputkan tadi sudah terkirim ke database. Nah, coba kita cek dulu, kita refresh di database-nya. Habis itu kita buka ke bagian tabel user. Lah, belum masuk ternyata. Bentar. Nah, atau urutannya yang salah ya, Bu ya. Wait. Telepon, nama, phone, email, password. Telepon, nama. Oh ya, kebalik ya. Maaf. Ini kita ganti dulu ke phone. Ini tadi ada kesalahan ya, mohon maaf. Nama. Loh, ganti. Nama. Nah. Kalau namanya sama nggak bisa ya. Jadi kita harus ngakali kayak tadi. Nah, ini diganti lagi. Oh, masih 50. Oke.
udah sama ya, sama kayak yang di sini. Nah, kita coba masukin ulang. Nah, terserah. Sepertinya terserah juga. Itu registrasi. Nah, kita cek lagi apakah udah masuk atau belum. Masih belum ternyata. Bentar, tak cari salahnya dulu di mana. Bentar ya teman-teman. Bentar. Ini errornya sama kayak pas aku di sekolah, cuma aku lupa kemarin errornya apa. Nah, oke. Sudah. Saya fix ya. Ini ada sedikit typo tadi ternyata. Oke, lanjut. Kita benerin di logout.php ini ya, biar kita nanti bisa logout. Oh iya, untuk tadi kan kita sudah register tadi, kan datanya sudah masuk di database. Nah, itu nanti kita coba login pakai data yang udah kita masukin tadi. Nah, nanti jadinya bakal kayak gini. Di dashboardnya nanti bakal jadi kayak gini setelah kita login. Ada yang error mungkin, atau ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut.
tadi lockout.php ini kita unset sessionnya ya, berarti kita akhiri semua session yang ada di dashboard agar bisa kembali ke login page. Jadi kita tadi masukin ini ya, masukin user ID, nama, dan level. Nah, tiga apa ini? Kolom ini tadi kan yang berisi apa itu namanya? Yang berisi apa namanya? Apa ini? Berisi apa? Itu user ID, nama, karo level di Gue apa ya? Bentar. ID lupa aku namanya. Pokoknya berisi data primary dari data user. Nanti kita akhiri sessionnya pakai ini unset. Kan diawali dari session start, terus nanti diakhiri pakai unset session ini. Kita isi session, terus kolom yang mau diakhiri sessionnya ID, user ID. Di situ kita blok, kita kopikan aja di sini biar nggak usah ngetik-ngetik lagi. Nanti kita tinggal ganti ini aja, di nama, terus kita akhiri level juga, kita set. Nah, setelah kita save, terus kita refresh, nah kita coba logout. Nah, bisa. Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut. Sepertinya tidak. Baik. Kita lanjut ke, bentar, tak cari soalnya dulu. Oh, di sini kita lanjut ke bagian modul, lalu kita lanjut ke bagian pokok. oh ya, pokok, terus di list ini tadi. Ini ada ada kode yang kosong lagi. Perbaiki query relasi di bawah ini dengan menggabungkan tabel user dan tabel pokok. Jadi nanti kita bakal menggabungkan dua tabel ya, dari tabel pokok ini digabung sama tabel user. Jadi nanti data yang tampil bakal data yang ada di dua tabel ini. Berarti oh ya, kita di sini nah ini yang bentuk udah jadinya ya. Untuk awalan sama kayak tadi ya, jadi sebenarnya di select satu-satu ini bisa ya, nanti kita select dari pokoknya, dari misalnya dari level, nama, atau dari pokok, dari user ID, pokok ID, simpan pokok. Tapi seperti yang Pak Masud bilang, biar nggak ribet, kita pakai select semua aja. Select bintang from. Nah, from ini kan diisi dari tadi ya, from tabel user join
Ini digabung dengan tabel pokok. Jadi select bintang, pilih dari tabel user digabungkan dengan tabel pokok. Itu on apa ini tadi? Oh yeah. On tabelnya, nama tabelnya dulu, user titik baru nama kolomnya, user ID sama dengan yang digabung user ID dan pokok titik pokok ID. Jadi yang digabung ini yang kolom primary tadi ya, yang dikasih auto increment tadi. Setelah itu, oh ini yang bagian ini sudah. Oke. Terus lagi yang belum. Iya, sepertinya yang bagian sini sudah. Ya, ini berarti setelah ini hapus ya. Kita refresh dulu. Kita refresh. Oh, jangan lupa di save ya teman-teman. Kita refresh. Ya, kita lihat. Oh, masih belum detailnya. Berarti baru sampai sini. Nah, ini nanti tampilannya bakal jadi seperti ini. Antara nama dan simpanan pokok ini tadi. Oke, terus lanjut bagian, kita lanjut ke ini kemana ini? Bentar, kita cari soalnya dulu. Oh, nggak ke download ternyata soalnya. Udah, kita pokoknya isi yang kosong aja dulu ya. Tapi nanti tetap urutan pengisiannya ngikuti soal yang dikasih nanti. Cara pengisiannya kayak gini pokoknya. Di detailnya udah, listnya udah, pokok. Nah, di actionnya ini fungsinya apa ya? Di sini. Benar. Ini bentar ya. Modul di pokok division. Modul. Ya. Gini sini. Ini karena saya jelasinnya bingung gimana. Atau mungkin Edi mau gantian jelasin, Nat. Sampai mana? Sampai action di pokok. Action di folder pokok. Pak Masul orang muter-muter juga. Pak Masul ini orang itu. Tapi ini kini kosong pokoknya. Lebih media Iya. sih banget. Orang kosong, tapi Pak Masul ini orang itu. Oh,
Oh iya, ini aku kayaknya dapat cara jelasinnya. Jadi ini nanti kan, bentar. Loh, sing video YouTube Pak Mas Wira ora ono. Aku nonton. Ini bisa tetap dijelasin aja. Jadi di bagian detail simpanan ini kan, mana ya? Nah, detail simpanan ini kan ada pilihan detail ya. Nah ini kan masih belum bisa nih, belum bisa. Nah fungsi dari apa tadi? Bentar lagi selesai nggak sih jamnya? Habis nggak sih? Oh iya, tinggal berapa menit? Habis ini. Sama ID kali del kan ID Bisa lanjut sih. siapa lagi? Itu Adit bukan sih? Ben. Itu Adit sama siapa? Wah. Selamatan bareng. Lah urip pisan to. Matamu lho pisan to yo. Aku ngerti wong tuwa to. Edi udah gabung belum, Met? Oke, Desita, Marani, Malaysia. Cynthia hilang. Bentar. Dari yang tak jelasin tadi, masih ada yang bingung nggak? Atau mungkin aku jelasinnya nggak jelas. Oh iya, Enggak bingungin, udah jelas. siap. Aku mau tanya deh, Ken. Iya, tanya apa? Yang di bagian apa tadi? Yang di bagian pokok, terus list. Yang list apa tadi? Boleh minta tolong bukain nggak? Oke, benar ya. Share screen. Cuman mau mastiin aja sih. Oke, di bagian pokok list terus? Bentar. Di aku share screen-nya. Iya, Gitu ya? masih delay biasanya. Nah, itu bagian user underscore ID sama dengan pokok underscore ID itu sebenarnya tuh yang pokok itu tuh pokok user underscore ID atau pokok underscore ID. Jadi user itu kan nama tabel dari user ya. Itu digabungin sama primary key-nya user itu. Jadi kan primary key user itu, nah, mana tadi? Nah, di user primary key-nya kan tadi user ID yang ada gambar kuncinya ini. Primary user itu yang di auto incrementing tadi itu loh. Nah, jadi gimana ya? Jadi tabel user sebelahnya pasangannya pasti primary key-nya, yaitu user ID. Dan tabel pokok itu
pasangannya primary key-nya dari tabel pokok, yaitu pokok ID. Gitu, paham nggak? Paham. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terus tadi kita lanjut ke pokok action ini tadi ya. Ini udah gabung semua kan? Oke, sudah. Baiklah. Pokok ID. Benar-benar. Oh iya, siap. Oke, kita tadi lanjut ya. Pokok ID itu untuk menampilkan ya ini pokoknya action PHP di dalam pokok itu tadi itu tuh fungsinya untuk menampilkan ini loh, dari detail simpanan ini, pokoknya buat nampilin detail simpanan ini yang kalau di sini kan masih error karena datanya kan belum dimasukin. Nah, jadi kan ini gimana jelasnya? Yang dimasukin ke dalam ini itu data yang mau ditampilin ke sini. Jadi nanti kita masukin apa lagi ya? Oh iya, masukin variabel nama. Pastinya kita akan masukin nama, terus pokok simpanan, atau di sini kan udah ada contekan nih, di sini pokok simpanan kita tulis SIMP variabelnya. Tapi di sini tetap kita tulis sama kayak kolom yang ada di database-nya. Jadi apa itu dah? Oh iya, simpanan pokok. Nah, itu tadi. Setelah itu kita masukin apa lagi nih? Oh iya, kebalik ya, ini harusnya pokok ID, nomornya dulu. Kita masukin pokok ID. Oke. Yang ketiga tadi SMP, SIM, pokok simpanan. Simpanan pokok ding. Nah, yang ketiga ini button. Nah, button ini tuh untuk biar buttonnya yang ada di sini jalan. Oh ya, biar buttonnya ini jalan. Jadi kan, oh ini jangan lupa kita kembali terus refresh. Setelah itu kita coba. Oh, masih belum bisa. Sepertinya ada yang salah. Oh, ini ternyata bukan buat detail. Nah, oh, maaf teman-teman, ternyata tadi salah. Itu tadi bukan untuk di detail simpanan ini ternyata. Jadi yang udah kita inputin tadi itu fungsinya buat ngehapus dan ngeedit data yang ada di simpanan pokok ternyata. Salah ngebacanya aku, maaf. Jadi nanti data yang ada di database bakal dibaca sama ini tadi. Nah, setelah itu bakal dieksekusi sama si if else ini. Kan ada ini, ada tambah, ada edit. Nah, itu tadi fungsinya untuk
mengedit data yang ada di sini. Misalnya ini kan aku edit Canon, terus jumlah pokoknya aku edit juga. Nah, itu kakak edit, udah hapus. Oh, udah hapusnya belum ya. Nah, setelah itu kita ke hapus .php. Jadi ini untuk menghapus database-nya. Oh ya, pokok. Jadi yang mau dihapus adalah data yang ada di dalam tabel pokok. Hapus dari tabel pokok di mana yang dihapus itu primary key-nya ya. Jadi kalau primary key dihapus, otomatis seluruh data akan terhapus. Tadi pokok ya, dia ngucin lagi semalam. Oke, lanjut. Bukan ini soalnya. Oh, udah record scene, santai. ID sama dengan, nah kembali nggak ya? Oh enggak. ID sama dengan variabel pokok ID, yaitu pokoknya ini data yang pilihan data yang mau kita hapus nanti. Dicocokin, misalnya kita mau hapus data pertama, nanti dicocokin sama ini, terus nanti data pertama yang ada di dalam tabel pokok ini bakal terhapus karena kita milih menghapus data yang pertama. Oke, kita coba untuk menghapus data. Jika ada 2 data, kita hapus salah satu. Nah, ini sudah terhapus. Setelah itu kita cek di dalam database-nya, apakah data itu masih ada atau enggak. Nah, kok kita refresh. Ini tadi datanya, oh yang ini aja berarti. Yang nih, saat ini belum ada data yang masuk. Nah, data yang tadi 550 juta itu sudah terhapus. Dalam database juga udah nggak ada. Udah apa ini saja. Nah, setelah itu ini udah selesai ya untuk bagian simpanan pokok ini sudah selesai. Oke, tambah, kita coba di kurang yang tambah berarti. Nah, nah, saya coba dulu ya. Di data 10 9 pokok 1000 tambah. Oh, ini datanya nggak masuk ternyata. Tapi di sini ada user ID. Nah, masalahnya di sini ya. Ini ternyata ada satu kode jebakan nih. Ini kan harusnya ada petik 1. Ini petik 1 di sini. Jadi kita tambah sendiri. Sama ada variabel user ID. Nah, jangan lupa dicek kalau misalnya ada yang janggal, dicek dari atas ke bawah. Nah, ini dibuat seperti ini ya. Kurang petik 1 sama kurang tanda dolar. Kita save. Kita coba lagi. Kita refresh, kita tambah
itu kita tambah 1, pokoknya 1000. Oh, malah jadi error. Nah, ini errornya sebagai nama di dalam action line ke-6. Action line ke-6. Oh, salah teman-teman. Ini harusnya bukan seperti ini ya. Kita coba lagi. Nah. Oh. Apa jangan-jangan ini nggak pakai T? Coba satu-satu. Atau mungkin ini salah urutannya. Kita coba lagi. Masih belum bisa. Kita coba urutin lagi. Pokok ID, user ID, simpanan pokok. Pokok ID, user ID, simpanan pokok button. Oh iya. Kita coba lagi. Nah. Masih belum ternyata. Kita coba logout, terus login ulang. Oh iya, ini datanya masuk ke database, cuma user ID-nya 0. Mungkin sebenarnya ini salah mungkin. Kita coba. Masih salah juga. Sebentar ya teman-teman, ini ada satu kesalahan. Masuknya ke pokok ID. Oh, ini salah. Bentar ya. Iya, ini udah aku record kok. Tenang. Udah tak record, santai. Masih belum bisa juga ternyata. Konjek. User ID. Udah masuk cuma nggak tampil. Berarti
Masih ada masalah ini ternyata. Bulan ID. Ya, jadi tambah data simpanan pokokmu iso ra, Buran? Soalnya rak tampil ini gue. Forme. Dari ayo terus ada yang salah ya. Nah, apa bulan ID? Di simpanan wajib terus. Oh iya, ini paling kita coba. Apa bisa sih sebentar. Ini dapat. Nggak tampil. Wih, Bang Ed. Halo. Ini info kan. Cuma menampilkan data nih. Iya. Cuma ora tak. Nak sing simpanan wajib tampil. Apa? Sing simpanan wajib tampil. Sing Simpanan pokok rak tampil. Ada user ID komplit simpanan pokok ya oke. Iya terus struktur. Ini ngatur nang kok terus ngatur. Control default collection. tampil ning database. Neng database ono, cuman neng gue ini ra ono neng tampilan dashboard ra ono. Ini cuma data yang masuk. Oke. Saat ini belum ada data yang masuk. Oh, di anggota ya. Belum ketemu.
Dia kayak solusi nih. Di skip gue kok. Mau masuk gak mau tampil. Pacarnya tampil. Oke. Where user dengan pokok user ID. Oh ini kah? Berarti Oh iso nang. wis iso gue. Iso. Coba ganti apa? Jadi sing Udah sih. Ini sesi gue. ambil nih. Wait. Ya sambil. Jadi aku user ID. Maka sesi pertama pokok ID. Aku wis tak ganti user ID Jen. Cerak tampil. Terus user ID user ID. Dulu user ID. Soalnya nak pokok ID Sing itu ganti kan nomor pokok itu kan. hmm. Lanjut. Coba tambah. Tapi nak dijajal penjuru guys. Nah ya gue. Problemnya di situ. Oh, apa mergo itu anggotanya digital. Di sini kan untuk kena itu ini anggota suci menentukan ambil. Bicara bonus sektor. Aku jadi. Suruh belum tampil. Ke-update ya. Iya, ini database nih. Bagian sekretaris. Serta user ID pokok dan Dalam? Nggak mau. atau mungkin Belajar oh. Kia. Coba.
masih nggak mau ternyata. Bisa ke share screen. Enggak. Sebentar ya teman-teman. Ini error yang berkepanjangan. YouTube Pak Mas Ulki jelas kita kan gini ras. Rano. Enggak nyampe situ. Enggak nyampe sih. Ini mau nggak mau kita harus cari sendiri berarti. Iya. Tapi ini database tampil apa? Ya kita masalahnya ada di penampilan data nih. Aku. Jajal delok ning anggota. Anggota ora iki wae. Sing mau. Anggota, misalnya anggota iki nyambungi iki nang kene. Tapi iki beda page ngono iki lho. Nyambungi iki tetep nang pokok action iki. Pokok. Bener sih? Ya action tambah itu. Neng listing. Kan soalnya neng saat ini data belum ada. Iki berarti sing apa? user.user_id sama dengan pokok.user_id tadi. Oh, betul kan? Iso gunamu. Kenapa user pokok.user_id. Sing di masih diganti? Yang English. Sing English. Yang join pokok on user.user_id sama dengan pokok.user_id. Oke lah. Coba ya. Nah, bisa. Jadi masalahnya ada di list. Jadi list terus di bagian bawahnya join di sebelah on ini kan harusnya tadinya kan pokok.id padahal seharusnya pokok.user_id. Jadi yang di joinin itu sebentar ini. Jadi yang di joinin itu sebenarnya si pokok_id dan di tabel pokok dan di kolom user ID ini, bukan di kolom pokok ID. Jadi seperti itu. Oke, untuk di pokok ini simpanan pokok udah selesai. Ada yang mau bertanya? Banyak nggak jelasnya tadi soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, mana ya? Ini ada. Ini ada. Udah habis kah? No, suaramu tuh terlalu kecil, no. Jadi cuma kedengeran gitu doang. Oh iya, oke, tapi kalau Nah, udah masuk. Baiklah. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut yang mana ini yang masih error. Detail simpanan juga udah keluar ya. Karena tadi kita udah membenarkan di sini tadi. Mana ini enggak sih? Listing link pokok. Ya, list di pokok itu tadi. Jadi kodenya saya nyatakan sudah selesai. Sepertinya.
Bentar. Simpanan bulan Juli. Jadi anggota 1 bulan. Oke, kodenya sudah selesai. Jadi Alhamdulillah ya Allah. Panjang banget, ini lebih parah dari yang kemarin ya. Iya, soalnya banyak errornya. Dan terima kasih untuk Bang Edi karena sudah membenarkan error yang berkepanjangan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Karena tadi banyak nggak jelasnya loh. Dipikir-pikir Rani dari tadi hilang ya. Pikir-pikir Ini tadi ke kamar terus limitnya keluar. Oh, nggak bisa join lagi kok. dari tempat ya. Rani. Itu udah korek. Tinggal bagaimana kita edit. Nah ini tinggal CSS toh. CSS-nya. Sebenarnya kita bahas dari tadi itu masih setengah. Ya, tinggal Belum sama yang mempercantik itu ya? Iya, betul sekali. Ya Allah. Ini mau dilanjut atau gimana ya? Udah jam 10 sih. Gimana enaknya? Wih, edit CSS udah apa? Cek ini target CSS ini. Iya, ganggu iso. Cuma aku mau jajal tuh kok nek tabrakan mbek bootstrap-e amburadul di tadi. Kabeh kuwi nyanune Ini kan ono folder CSS tau kuwi. Nah, ini kono. Ini selanjutnya mau bagaimana kita? Mungkin Rani udah tidur ya. Ya sudah. Ini udah tak record juga tadi.